Saya pengacara Rasman. Bang, backlog Bang boleh geser sini nggak Bang? Maaf Bang. Bang, di dalam Iya. Biasanya bang. Ini jadi pengacara Fadel atau hanya Rasman aja bang? Saya pengacara Rasman aja. Nggak ada pengacara Fadel sama Enggak ada. Ini kan hanya karena kemarin saya diminta jadi pengacara Rasman, ya saya setuju. Saya jawab bersedia. Dalam kasus Hotman. Ya, dalam kasus dia yang di Jakarta Utara, ya sidang, artinya dia minta saya Adinda kalau bisa sidang hadir ya. Ya saya bilang siap bang. Nah kebetulan tadi juga ada berita terbaru kan. Nah, terbaru tadi saya menandatangani surat, berarti 2 surat kuasa saya tandatangani. Yang terkait dengan sidang di Jakarta Utara dan juga terkait dengan permasalahan dia sekarang. Artinya terkait dengan status dia sebagai advokat. Oke, ini menggantikan posisi Firdaus atau seperti apa Bang? Enggak, tadi kan Bang Rasman sudah bilang ada tambahan. Ada tambahan, artinya dia mungkin mau menambah, ada memperkuat lah kira-kira begitu. Karena kan yang kita tahu kan memang bas dari Firdaus kan sudah dicabut ya Bang. Artinya nanti tanggal 20 Firdaus dilarang untuk bersidang. Mungkin Abang juga seperti apa ketika masuk ke timnya Bang Rasman? Ya saya nggak tahu nanti dia dilarang atau tidak ya. Karena kan ini masih di perdebatan. Masih perdebatan apakah benar Firdaus itu sudah dipecat atau tidak, kan nanti jadi perdebatan. Intinya begini, saya tidak mau mengomentari itu. Yang jelas saya sebagai kuasa hukum Bang Rasman, saya siap menghadiri persidangan dan melakukan pembelaan terhadap Bang Rasman. Bang, tapi kan kalau nggak ini sudah ada putusan dari MA sendiri Bang. MA sudah preskon dan memutuskan memang Bang Rasman ini sudah tidak ada hak wewenangnya untuk beracara sendiri gitu kan? Ya kalau menurut saya begini ya, saya terkait dengan pembekuan itu, kalau menurut saya MA salah kamar. Ini urusan advokat bukan urusan MA. Dan juga lucu saya kalau seandainya Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah. Itu berita acara sumpah, bukan pengangkatan sebagai advokat. Kalau pengangkatan sebagai advokat adalah kewenangan dari organisasi. Kalau berita acara sumpah itu gini ya, advokat sebelum menjalankan tugas dan fungsinya dia bersumpah. Jadi advokat ini bersumpah kepada Tuhan. Masa dia bisa mencabut orang bersumpah kepada Tuhan? Dia sudah menemui Tuhan apa? Sumpahnya Bang Rasman ditolak atau bagaimana? Kalau menurut saya salah kamar dia. Nah tadi saya sudah juga bincang-bincang tentang Bang Rasman. Organisasi advokat ini harus bergerak. Kenapa kok Mahkamah Agung ngurusin urusan advokat? Advokat ini mandiri loh ya. Organisasi mandiri yang tidak boleh ada ikut campur urusan orang lain, lembaga hukum lain. Kok tiba-tiba MK membekukan? Maksud saya gini loh, kalau seandainya Mahkamah Agung berurusan Bang Rasman, tidak perlu membekukan berita acara sumpahnya Bang Rasman. Ini kan tidak fair gitu loh. Bang, tapi kan secara tidak langsung kan MA membawahi dari pengadilan di mana setiap pengacara pun bersidang di pengadilan ini. Oh enggak, Mahkamah Agung membawahi pengadilan benar, tapi dia tidak membawahi pengacara. Bukankah tugas kerjanya ya pengacara kan bersidang juga di pengadilan? Iya benar. Artinya kan pihak pengadilan ataupun MA berhak memutus si advokat itu boleh bersidang atau tidak. Oh iya benar. Tetapi kalau seandainya dia advokat, kan harus advokat. Berita acara sumpahnya ada, tapi tidak boleh dibekukan. Benar, umpamanya gini, majelis hakim bisa menolak orang bersidang atau tidak. Kalau dia bukan advokat, kalau dia advokat tidak bisa dilarang. Tapi kalaupun basnya sudah dicabut itu bukannya tidak bisa dicabut. Yang mengeluarkan bas itu sendiri siapa? Yang mengeluarkan itu pengadilan tinggi, tapi dia sebagai saksi. Artinya begini loh, saya ini advokat nih. Sebelum saya menjalankan tugas dan fungsi saya bersumpah. Bersumpah itu disaksikan ketua pengadilan tinggi, dia sebagai saksi. Coba nanti saya tunjukkan ya, apa sih bentuk berita acara sumpah itu? Sama seperti gini, rumah orang didatangi. Pak, saya pinjam tempatnya ya, saya bersumpah. Nah makanya dia mau berita acara hari ini ada advokat yang bernama ini, dia mengucapkan sumpah, dia sebagai saksi. Dia nggak bisa mencabut peristiwa itu benar-benar ada, nggak bisa dia mencabut. Kalau seandainya dia bisa mencabut berita acara sumpah, dia siapa? Dia punya kewenangan. Lalu yang bisa mencabut bas itu siapa? Tidak bisa dicabut berita acara sumpah. Yang bisa dicabut adalah SK dia pengacara. Oke. Yang bisa, kalau SK sendiri yang bisa dicabut? Organisasi. Nah, contoh seperti pemecatan Firdaus, sah organisasi yang mencabut. Oke. Kalau itu pun masih dipertanyakan, dia harus panggil orangnya dulu, disidang dulu orangnya, diberikan waktu untuk melakukan pembelaan. Kalau dia terbukti melakukan pelanggaran, baru dia dipecat. Nah, siapa yang mecat? Organisasi advokat. Ada SK-nya dia, SK diangkat sebagai advokat.
Tetapi advokat sebelum menjalankan fungsinya, tugas fungsinya, dia bersumpah dulu. Artinya dia bersumpah dan berjanji bahwa dia akan menjalankan tugas dan fungsinya, dia disaksikan oleh Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Mahkamah Agung. Kalau PT sendiri bisa mencabut nggak bang? Tidak bisa. SK-nya pun SK-nya kan organisasi. Oh. Advokat ini organisasi yang mandiri, tidak boleh orang ikut campur. Makanya advokat itu diberikan kewenangan mewakili masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jaksa mewakili pemerintah, hakim mewakili negara. Yang mewakili kepentingan masyarakat siapa? Advokat. Nah, sehingga dia tidak boleh diintervensi. Dia dikasihkan kebebasan untuk melakukan pembelaan agar apa? Agar masyarakat mendapatkan keadilan. Hakim tidak boleh. Tidak boleh mencabut apa namanya? Organisasinya mencabut SK berarti Bang Rasman nggak bisa beracara lagi. Tidak bisa itu. Cabut aja bahwa disebutkan advokat lagi. Itu kalau seandainya organisasi advokat memecat, dia tidak bisa berbicara lagi. Nah, permasalahannya sekarang organisasi advokat banyak. Ya. Nah, ini permasalahannya. Tapi yang membuat organisasi ini pecah siapa? Mahkamah Agung. Seharusnya organisasi advokat ini cuma satu, Pradi, dulunya. Ya. Pecah. Siapa yang bikin pecah? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang membuat organisasi advokat ini pecah berkeping-keping. Harusnya kalau seandainya organisasi advokat ini tidak pecah hanya satu, maka advokat itu akan menjaga kehormatan. Dia tidak mungkin sembarangan. Kenapa? Karena ketika dia dipecat sudah tidak bisa lagi pindah ke organisasi advokat lagi. Nah, sekarang advokat sudah pecah memecah. Ada Beradi, ada KAI, ada Ferrari, ada ini macam-macam semuanya. Siapa yang bisa yang membuat ini pecah? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab. Kenapa sampai ini pecah? Hancur lebur begini organisasi advokat. Akhirnya banyak advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat. Itu kan kesalahannya. Nah, cuman sekali lagi saya begini. Saya kenapa memutuskan menjadi pengacara Rasman ya? Padahal saya ini lagi dielulukan loh sama netizen. Banyak sekali fans saya. Tapi kenapa saya bisa menjatuhkan sampai saya mengiyakan menjadi pengacara Rasman? Ketika Rasman mengatakan, Ya, lanjut lagi bang. Arti seperti apa? Deh? Abang kan tadi dilulukan sama. Kenapa memilih aliran? Saya kan tidak mungkin ya. Artinya gini, tidak mungkin saya hanya pengen umpamanya di kamera terus saya membela Bang Rasman. Ini kan risikonya berat luar biasa. Sangat berat saya menjadi pengacara Bang Rasman ini. Keluarga saya pun banyak WA saya. Nggak salah Kak jadi pengacara Bang Rasman. Tetapi begini, saya ini pengacara praktek ya. Pengacara praktek ini artinya gini, saya sering sekali mendapatkan klien ya. Ketika saya berhadapan di pengadilan, kebanyakan klien saya ketika saya keras membela klien saya di persidangan, apa yang dikatakan oleh klien saya? Bang Herwanto jangan keras-keras. Kenapa? Takut nanti jaksa menuntut saya tinggi. Takut nanti majelis hakim memutus saya berat. Dan suatu hari saya pernah berdoa, kapan saya mendapatkan klien saya yang benar-benar berani, yang menegakkan hukum tanpa memikirkan bahwa dia akan dipenjara. Nah, ketika Bang Rasman mengatakan, saya siap dipenjara, saya siap mati untuk menegakkan hukum yang Indonesia yang bobrok ini. Pertanyaannya begini, penegakan hukum di Indonesia ini bobrok nggak sih? Advokat-advokat, silakan jawab. Benar nggak penegakan hukum kita Indonesia ini sudah baik, nggak bobrok? Saya ini sudah menyaksikan sendiri. Contoh, saya kemarin gugat Kapolri itu terkait dengan perkara Pina Cirebon. Sampai sekarang saya minta handphone dan CCTV terkait dengan Pina Cirebon itu dibuka, sampai sekarang nggak dibuka. Sekarang saya melihat nih, saya 2-3 hari ini melihat video Sudirman diborgol sama polisi, diantar ke rumah sakit loh. Ini udah mulai banyak saya lihat video itu. Sedih saya ngelihatnya. Sudirman dia ada di penjara menjalankan hukuman seumur hidup. Sekarang dia dibawa polisi dalam keadaan diborgol, dibawa ke rumah sakit. Sekarang pertanyaan begini, saya dalam hati saya ketika saya melihat video Sudirman bisa begitu atas putusan siapa sih? Putusan hakim yang mulia itu. Ya, dari tingkat pengadilan negeri tinggi, Mahkamah Agung, sampai PK-nya ditolak. Artinya 7 terpidana sekarang ada di dalam penjara. Akibat putusan siapa? Hakim yang mulia itu. Kemarin di Surabaya ada orang yang meninggal korbannya, ada pelakunya, ada CCTV yang merekam, ada mobil yang nabraknya, ada botol yang mukul orangnya. Dibebaskan. Putusan siapa? Putusan hakim. Sekarang bagaimana saya tidak menerima
saya menjadi pengacara Bang Rasman. Dengan Yang Bang Rasman ini, lawan ini adalah hakim-hakim juga. dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensinya. Kalau saya mau diserang, mau dicaci maki, saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas, silahkan. Tetapi saya hanya memastikan bahwa apakah ilmu dan harta yang saya miliki ini benar-benar saya pergunakan untuk kebenaran, untuk keadilan. Oke. Tapi yakin tidak akan menyesal di kemudian hari, Bang. Artinya kan kayak kemarin sempat tuh dampingin ini terus mundur gitu. Saya tidak akan pernah menyesal kalau saya mau melakukan perbuatan yang baik. Kalau saya melakukan perbuatan dosa, mungkin saya akan menyesal. Ya, saya pastikan ketika saya yang menghubungin Bang Rasman, saya duluan loh, saya WA dia. Begitu saya WA dia, memang dia minta saya jadi pengacara, tapi saya duluan menghubungin dia. Bang, kapan sidang? Akhirnya dia ngomong, Adinda, dampingin abang. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Waktu saya berdoa, saya bilang, kapan saya mendapatkan klien yang benar-benar dia tidak takut di penjara, tidak takut dan segala-galanya. Begitu Bang Rasman mengatakan seperti itu, dalam hati saya, Bang Rasman, kamu klien saya. Nah, saatnya saya terjun ke lapangan langsung, sidang nanti tanggal 20 nanti ya. Artinya saya mendampingi klien saya, seorang terdakwa yang tidak takut di penjara. Artinya saya punya kebebasan untuk membela dia, apalagi sekarang ya. Dia dulu ditetapkan sebagai tersangka, sebagai advokat. Saya juga sesama advokat. Artinya saya punya kesempatan membela orang seorang terdakwa. Bang Rasman ini ya, status hukumnya adalah pencari keadilan. Artinya dia minta ruang dan waktu supaya dia bisa membuktikan bahwa dia benar nggak sih tersangka menjadi terdakwa, benar nggak dia salah. Mengingat ya, mohon maaf nih, di negara kita ini masih banyak ya orang kaya yang buat laporan, orang yang punya kedekatan buat laporan. Wah, perkaranya cepat, lancar. Coba kalau orang susah yang buat laporan, lama sekali jalannya. Nah sekarang boleh dong saya menduga, karena apa? Pelapornya ini kan kita sama-sama tahu duitnya ada, kedekatannya ada, jadi kita menduga bisa-bisa aja kan. Makanya sekarang kita uji di pengadilan. Nah caranya seperti apa? Nah kemarin kenapa kericuhan terjadi? Yang pertama, penyebabnya hakim mengskor dan meninggalkan ruang sidang. Andai kata dia tidak meninggalkan ruang sidang, kan dia punya kekuasaan kehakiman. Orang yang rusuh keluarkan aja. Sayangnya majelis hakim meninggalkan tempat, akhirnya keributan terjadi. Sekarang saya bingung saya ya sama penegak hukumnya. Kalau kita masuk ke lembaga pemasyarakatan, handphone dititip, masuk kantor polisi, handphone titip, masuk kejaksaan, handphone titip. Sekarang ya, begitu orang sidang banyak kamera, mau disiarkan live, kenapa sih mesti hakim takut sama kamera? Kamera ini ya, saya pastikan dengan kamera ada orang yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Ada orang yang tidak peduli dipaksa menjadi peduli karena ada kamera. Jadi artinya kalau kita mau menegakkan hukum, ingin mengungkapkan kebenaran, kenapa mesti takut dengan kamera? Kenapa mesti takut dengan kamera? Begitu dia sidang satu terbuka, sidang kedua terbuka, begitu sidang ketiga kenapa tertutup? Dakwaannya nggak ada asusila. Nah, artinya kenapa kok takut dengan kamera? Bang, tanggal 20 nanti kan artinya mendampingi langsung ya. Nanti. Dan akan ada penjagaan dekat. Mungkin seperti apa sih Bang, takut kecolongan lagi kan, tim kemarin juga kan sempat emosi ya Bang ya. Mungkin Abang sendiri apakah takutnya nih terpancing atau seperti apa sih Bang nanti menahan klien sendiri? Kalau saya pastikan begini ya. Saya pastikan saya menjalankan tugas dan fungsi saya dengan baik dan benar. Kenapa? Saya juga memastikan apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi saya, mohon maaf ya, beda pengacara, beda cara, ya, beda dokter, beda obat. Artinya saya mau menunjukkan, saya sebagai pengacara Bang Rasman, saya harus menunjukkan cara kerja saya profesional. Saya tidak membabi buta, apalagi sampai naik meja. Saya pastikan itu. Berarti bisa dipastikan akan tenang, akan tertib. Daripada yang kemarin, karena kan kemarin juga banyak yang terpancing ya timnya Bang Rasman dan kawan-kawan. Insya Allah sangat tenang. Insya Allah sangat tenang. Besok kan bisa di